Untuk mengetahui perkembangan terkini pasca gempa di NTT, sudah ada Iwan Hermawan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Selamat malam Iwan. Bisa Anda ceritakan bagaimana proses pemberian bantuan saat ini di sana? Iwan, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Ruli. Dan memang betul sekali untuk bantuan ini memang dari Jakarta selalu mengalir hampir setiap hari begitu Ruli. Dan untuk dari yang kami ketahui, ya, informasi yang kami dapatkan dari Mabes TNI ataupun dari pihak TNI, sampai sejauh ini sudah menyalurkan sebanyak sekitar lebih dari 80 ton bantuan. Jadi pada hari pertama di hari Sabtu malam itu, dari TNI sudah menyalurkan sekitar 30 ton bantuan. Dan di hari kedua, hari kemarin, itu pun sudah ada 30 ton bantuan yang disalurkan oleh pihak TNI. Dan tadi saya sendiri bersama rombongan dari Menteri Pertahanan dan juga para pejabat TNI juga ikut menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak di wilayah di NTT ini, dan kami saat ini membawa sekitar 20 ton bantuan. Jadi bantuan ini memang bermacam-macam, ada logistik, ada makanan, makanan siap saji, kemudian juga ada velvet dan susu, dan juga yang tidak kalah penting adalah seperti misalnya pampers ataupun popok ataupun juga pembalut wanita. Itu memang salah satu yang harus diberikan juga kepada para pengungsi begitu. Dan mengingat ini gempanya cukup masif dan berdampak pada wilayah yang cukup luas begitu Ruli, dan dari Kementerian Pertahanan juga ini memberikan bantuan berupa Starlink dan juga solar panel, karena memang untuk aliran listrik sendiri kalau untuk di Labuan Bajo tempat saya berdiri memang terlihat cukup normal begitu, tapi di beberapa wilayah seperti misalnya di wilayah Naugeke itu merupakan sebuah kabupaten dan itu pun masih tersebar di beberapa kecamatan, itu listriknya masih belum stabil. Oleh karena itu kemudian dari Kementerian Pertahanan juga membawa solar cell untuk membantu energi listrik yang di wilayah tersebut. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bantuan berupa Starlink, karena dengan Starlink tersebut nantinya dari pihak warga ataupun kepala daerah ataupun kepala pimpinan seperti misalnya kepala desa, RT, RW itu bisa langsung melakukan komunikasi dan berkoordinasi tentang kebutuhan bantuan-bantuan mereka yang diperlukan di tempat mereka. Karena seperti kita ketahui, memang untuk wilayahnya seperti Naugeke tersebut, sampai saat ini memang untuk wilayah menuju ke wilayah Naugeke itu memang bisa melalui jalur darat, akan tetapi beberapa wilayah yang terpencil, beberapa desa-desa seperti di daerah desa pedesaan begitu, itu memang ada beberapa wilayah pengungsian yang sampai saat ini memang masih belum tersentuh bantuan. Jadi oleh karena itu kemudian koordinasi, kemudian juga bagaimana bantuan-bantuan itu bisa disalurkan secara langsung ke tempat-tempat desa-desa, kemudian tempat pengungsian, itu memang harus segera dilakukan dan bisa dilakukan. Dan untuk dari Kementerian Pertahanan sendiri nantinya juga untuk bantuannya saat ini sudah berjalan melalui jalur darat, dan diperkirakan ini akan memakan waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju ke wilayah Naugeke itu sekitar 10 sampai dengan 12 jam, karena memang kondisi jalanan yang tidak lancar seperti itu, karena memang ada beberapa tempat yang longsor. Jadi untuk perjalanan menuju Naugeke ini memakan waktu sekitar 12 jam. Jadi mungkin baru besok pagi ataupun besok siang itu bantuannya baru bisa datang. Itu pun kemungkinan besar baru di wilayah kabupatennya saja. Kita masih belum menjangkau ke desa-desa yang terisolir lagi. Oleh karena itu kemudian memang sudah disebutkan bahwa komunikasi ini menjadi suatu hal yang vital, karena memang dari itulah kemudian kita diketahui apa saja kebutuhan dari para pengungsi ini. Dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini adalah truk-truk yang baru saja dikeluarkan dari pesawat A400M yang sempat tadi kami mau bantuan sebanyak 10 ton, ini baru saja berjalan menuju ke Naugeke. Dan untuk hari ini sendiri, untuk gempa sendiri memang sampai saat ini memang salah satu kendalanya adalah sampai saat ini gempa susulan itu masih terus terjadi di wilayah Flores NTT ini. Dan untuk hari ini saja ini terjadi, menurut catatan BMKG ini ada sebanyak 1.600 kali gempa bervariasi, mulai dari gempa magnitudo sampai dengan yang agak lumayan terasa, yaitu dengan magnitudo sekitar 5,8. Jadi ada 2 kali yang pada hari ini terasa gempanya cukup lumayan terasa begitu, dengan magnitudo 5,8 dan 5,4 itu pada hari ini. Dan itu juga yang menyebabkan warga-warga ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena belum berani untuk masuk ke rumah mereka masing-masing, karena memang masih terjadi gempa susulan dan
apalagi sebelumnya terjadi gempa, situasi rumahnya pun sudah rapuh seperti itu. Oleh karena itu kemudian warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di luar rumah mereka untuk mencari amannya. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Anda, Ruli. Baik, terima kasih Iwan Herman melaporkan langsung dari Labuan Bajo, di mana gempa susul masih terus dirasakan oleh warga di sana, dan juga sekarang fokus dari distribusi bantuan dan logistik lebih kepada daerah yang terisolir pasca gempa besar di NTT. Terima kasih Iwan Hermawan, jaga keselamatan Anda dan kesehatan Anda selama bertugas di sana. Selamat bertugas kembali.